Hai, aku Han Kun dan selamat datang ke Battle of Gambling. Atau pertaruhan ya, sebenarnya nggak bisa dibilang judi juga karena kita dapetin hadiah ini gratis dan nggak melibatkan uang ya. Kalau melibatkan uang sih report DLS ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan beberapa koin yang bisa ditukerin sama item-item spesial. Kalian bisa langsung tukerin atau kita gandakan mereka di Guess ya. Dimana koin tadi kita bisa coba tebak aliansi mana yang menang dan koin kita bakal digandain 2 kali lipat 200% nih kalau misalkan benar tebakan kita. Dan kalau misalkan top 8 voting kita itu betul, itu si koinnya bisa dikali 10 ya. Dimana di sini ketentuannya waduh panjang sekali ya. Aku nggak tahu lah ini bacanya. There are 3 types of guessing games: guessing standard, guess top 8, guess champion, bla 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 bla. Intinya adalah kalian bisa coba tebak tadi dari antara 16 aliansi ini yang mana yang bakal masuk ke Warzone Champion. Yang artinya masuk Warzone Champion itu berarti dari 5 zona ini, bukan 5 zona, sorry. Warzone-nya di sini ada 8 ya. Dari 8 zona tersebut ada satu aliansi yang sudah dipastikan masuk ke Warzone Champion, dimana itu yang kalian tebak di guessing yang top 8 voting. Jadi di satu section Warzone antara DLLM, NM49, Play dan lain-lain, ini siapa yang top 1, siapa yang menang di Warzone itu. Di Warzone ini siapa yang menang, siapa yang menang, siapa yang menang. Kita bisa aja tebak misalkan DLLM gitu. Satu itu, terus Rock, saya percaya Rock menang. TLNM, ini mah udah gampang sih kayaknya, top 1 sih. Kalian bisa cek juga kalau misalkan ragu ya, di sini ada tanda serunya, atau bukan tanda seru sih, kaca pembesar. Search aja, kita lihat si anggotanya kira-kira meyakinkan enggak nih. Ini mah udah pasti kayak begini sih. SSI gitu kan. Dawn, kalau yang ini agak lumayan nih antara Dawn, TMSP. Kalau LL67 kayaknya kalau beda 4 juta sih, bukan 4 juta lagi sih, 4 billion. Mic-nya kayaknya agak susah sih. Jadi antara TMSP atau yang tadi si Dawn. Kita bisa lihat nanti si historinya mereka kayak gimana nih sama-sama ini. Sedangkan kalau yang terakhir sih udah pasti DHX ya. Jadi misalkan kita guess terus di sini kita bisa tentuin berapa banyak koin yang kita mau pertaruhkan untuk digandakan ya. Dimana kita masih bisa menukar selagi masih belum dikunci ya, kita belum guessing dan belum ditutup nih si guessingnya itu berakhir dalam 3 hari lagi. Kalau misalkan kalian nonton ini mungkin sekitar 2 hari lagi ya, atau 1 hari 19 jam lagi. Dan kita bisa lihat di sini guessing game rankingnya ya. Kalau misalkan kita berhasil untuk menebak, dapat hadiah juga ya di sini. Tebak-tebakan berhadiah ya anggapannya ya, bukan judi ya. Tebak-tebakan berhadiah karena kita literally free to play. Sedangkan kalau mau tahu gimana cara lihat yang bagus performanya atau enggak, kita bisa lihat harusnya di story mereka yang dulu-dulu kayak gimana ya. Sayangnya udah ditutup ya. Ya udah ditutup. Yang sebelumnya mereka menang berapa kali, kalah berapa kali, itu sebenarnya kita bisa lihat sih. Kalau sebelumnya kalian ingat dan perhatiin, kalian bisa tahu itu. Atau cara kedua ya, kita lihat guessing yang 200% aja. Lihatnya di sini guessing real time. Kita bisa lihat orang lebih percaya ke aliansi mana. DLLM sih udah jelas, GOAT udah jelas. Yang jadi perhatian sih nanti sih kalau misalkan top 8 itu aliansi yang benar-benar kuat satu sama lain. Tapi kelihatannya sih ada satu aliansi yang didukung sangat kuat, kecuali yang ini OTL dengan Luan. Kelihatannya cukup bisa berkompetisi masing-masing sih. Tapi kayaknya OTL lebih cenderung menang sih kayaknya, karena mereka banyak banget whale-nya. Kemarin kita lawan banyak banget whale-nya. Kita bisa lihat aja di sini lah. Kita lihat performanya kayak gimana ya. Tapi secara tidak langsung tadi aku udah lihat ya si performanya kayak gimana, top 8-nya kayak begitu. Sementara kalau kita mau dukung aliansi juga boleh sih di sini, tapi kalau menurut aku sih yang pasti-pasti aja sih. Kayak misalkan Fox di sini kalau ngelawan FIB mungkin bisa menang sih kalau misalkan ada C-Angel. Aduh, tapi kelihatannya sih
secara 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 real aja ya, aku lihat dari partisipannya sih kelihatannya sih bakal FIB yang menang sih. Ya kayaknya bakal FIB yang menang, nggak semudah itu Fox bisa menang ya, karena kita cukup jauh nih bedanya ya si Might-nya. Pertama itu, yang kedua mereka banyak whale-nya. Nih kayak yang kita tuh nggak register ini semua kelihatan ratingnya tinggi tapi banyak yang udah pensiun, kayak kayak Wolf ZDM ini nggak pernah masuk. Suri itu udah beda orang yang megang akunnya. Sedangkan yang masuk ke gamenya itu cuma 14 orang atau 15 orang. Jadi aku nggak yakin ya untuk ini. Kita dipasangin sama yang lebih tinggi lah si Might-nya ya, kayak gitu intinya. Cuman Angel doang sih, harapannya cuma Angel doang. Di sini kita bisa ngaktifin notifikasi kah? Nggak bisa ya? Ya kemungkinan besar sih DLM yang menang ya, DLM yang menang itu. Jadi kayak gitu aja ya untuk guessing. Kalian bisa caranya gimana? Klik ya, klik antara kiri dan kanan. Kalian mau naruh koin di situ berapa? Kalau misalkan menang 200%, kalau misalkan kalah 50% doang nih yang kita dapetin. Jadi harus hati-hati ya. Sementara itu kita dapat kesempatan buat dapetin si koinnya itu dari mana? Dari login harian sih kelihatannya. Ya, login harian sih. Antara login harian atau ada lagi sumber yang lain, tapi kelihatannya cuma login harian doang untuk saat ini ya. Lah, ngeriset lagi dong. Kayaknya memang harus di set dulu sih ini ya, si koinnya. Kayak gitu untuk guessing game untuk Pompei Liga. Selanjutnya yang mungkin kalian masih bingung walaupun ini udah cukup panjang waktunya, di sini ada match prediction di mana kalian juga mungkin kalau nggak suka bola, nggak ngikutin juga, di sini aku ada clue-nya. Kalian bisa cari di Google. Misalkan Switzerland versus Algeria World Cup 2026 predictions, dan kalian lihat di situ persentase terbanyaknya lebih ke sisi mana. Kalau misalkan dia lebih imbang berarti bisa jadi draw. Walaupun aku nggak jamin bakal 100% itu yang menang. Tapi yang aku selalu percaya itu yang biasanya suka menang mutlak itu Argentina. Aku nggak pernah cobain masukin ke Portugal sih, karena aku lihat sebelum-sebelumnya walaupun di situ ada Cristiano Ronaldo ya, tapi mereka seringnya seri. Jadi kalau kalian mau dukung Portugal juga harus lihat-lihat nih. Biasanya kemungkinan besarnya seri ya. Untuk prediction record-nya kayak gini nih. Portugal, oh ya aku pernah masukin juga karena ngelihat musuhnya juga, karena musuhnya nggak terlalu kuat dan historinya kalah gitu. Jadi ya udah ke Portugal, dia bisa 5-0. Sedangkan Argentina mau dia lawannya kuat atau enggak selalu menang nih. Argentina performanya bagus juga nih. Argentina terus Germany, Portugal yang ini tuh kan pas awal-awal lawan Dokter Kongo aja itu seri ya. Jadinya aku udah nggak vote lagi ke Portugal, kecuali kalau Portugal lawannya beneran negara yang historinya kurang bagus. Misalkan kalahnya terus-terusan. Kalau misalkan sering menang tapi kalahnya sesekali ngelawan Portugal biasanya suka seri. Jadi hati-hati aja untuk itu. Germany itu biasanya unggul, kecuali kalau misalkan kalian ngelihat dia ngadepin sama negara-negara yang kurang bagus. Negara-negara yang bagus performanya, jadi dia bisa seri ya. Udah sih, sisanya kalau ngebet atau masukin guess ke hero-hero Asia kayak Jepang atau Belanda gitu, itu Korea Republik itu kadang kalau misalkan si prediksinya mereka kalah atau menang, itu tuh kadang dia suka seri, kadang suka menang, tergantung. Soalnya Asia itu nggak terprediksi, karena dia kadang suka semangat sekali, kadang udah semangat banget tapi kelihatannya tidak possible untuk menang. Jadi harus hati-hati ya untuk itu. Sementara kandidat yang terkuat selanjutnya ada Amerika Serikat, biasanya dia menang terus nih. Kita bisa lihat aja sih historinya ya. Brazil nih, Germany lawan Paraguay dia sempat seri. Kalau Amerika Serikat sih aku lihat dia cukup unggul terus, kecuali di sini lawan Turki ya. Kalau misalkan udah akhir-akhir sih sudah mulai mengerucut ya. Kalau kalian percaya ke satu negara, all in aja ke sana gitu, daripada pisah-pisah tapi kelihatannya banyak yang nggak match ya, nggak bagus sih hadiahnya. Lumayan sih. Kalau aku sih fokusnya Argentina, Jerman, sama apa ya, udah sih dua itu aja dulu untuk yang terakhir, soalnya udah mulai lebih sengit ya. Dicek aja dan kalian bisa pilih hadiahnya di sini yang mana yang paling duluan. Kayaknya udah pernah aku bahas deh.
high polymer kalau misalkan kalian mau ningkatin yang ada di profil. Kalau enggak sih aku pengen maksimalin high carbon steel ini ke 200 ya, tapi kayaknya lebih menggoda Superb ya, karena kelihatannya murah ya. Murah sekali, kita bisa dapat 16 secara langsung. Untuk free to play bagus banget ya. Sisanya yang lain nggak begitu sih, value-nya cuma dari high polymer, terus item-item yang ada ini di profil, Superb, high carbon steel, udah. Ya sisanya oke-oke aja. Mau ngambil legendary hero fragment boleh. Weapon frag choice box ini agak kurang sih, ini kurang banget sih. Lebih baik ngambil yang Superb aja langsung. Udah ya, legendary chip frag choice box cukup mahal untuk 120 medal. Kayak gitu untuk guessing game, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. Kalian dukung siapa? Boleh komen juga top 8 kalian siapa yang bakal menang. Let's see. Biar kita sama-sama semakin pede nih buat naruh guessing koinnya di mana. Aku udah nunjukin ya tadi beberapa aliansi yang potensial seperti apa dan cara milihnya kayak gimana. Jadi thank you and we'll see you on the next video. Aku Han Kun say goodbye. Bye.